tahun 2024 kalau Indonesia mau maju harus ada campur tangan Jokowi atau Jokowi faktor dalam menentukan siapa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Itu menurut saya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Minggu. Hari ini tanggal 19 Juni 2022. Saya mendengar hari ini ada parade kebaya di Car Free Day Jakarta. Kalau nggak salah pesertanya 3.000 orang, luar biasa. Ini dilakukan oleh beberapa kelompok untuk menyongsong pencanangan Hari Kebaya Nasional dan menyongsong diakuinya kebaya sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO. Saya sebagai pegiat budaya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh yang menginisiasi parade kebaya hari ini, luar biasa. Terima kasih kepada Pertiwi, terima kasih kepada Perempuan Berkebaya Indonesia, terima kasih kepada Timnas Pencanangan Hari Kebaya Nasional dan seluruh komunitas-komunitas termasuk Kebaya Foundation dan komunitas lainnya. Baik, sahabat Indonesia, hari ini saya tidak bicara tentang kebaya, tapi saya bicara tentang menganalisis apa maknanya Nasdem, Partai Nasdem, maksud saya Partai Nasional Demokrat pimpinan Surya Paloh mengumumkan 3 calon presiden. Yang pertama disebutkan Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Ini hasil rekomendasi dari perwakilan-perwakilan di daerah, kata Pak Surya Paloh begitu. Nah, ini menarik ini. Karena yang dicalonkan ini orang-orang yang memang sudah diduga, kecuali Pak Andika. Pak Andika menjadi kuda hitam karena perolehan polling tertinggi selama ini kan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. 3 besar ini selalu bergiliran, naik turun begitu. Nah, menarik sekali. Nasdem ini luar biasa, dia mempunyai strategi yang lincah. Meskipun dia hanya partai tengah ya, bukan partai yang menentukan, dia hanya partai tengah. Perolehan suara pada waktu pemilihan legislatif tahun 2019, Nasdem memperoleh 9,05% dari pemilu legislatif waktu itu. Jadi tidak bisa mencalonkan diri sendiri, harus menggandeng orang atau digandeng orang. Jadi sebetulnya Nasdem ini bukan menjadi partai penentu atau partai dominan, tapi adalah partai penentu juga, tapi hanya sebagai pelengkap atau melengkapi kalau kelompok partai yang lain ingin mencalonkan presiden. Tapi ini saya maknai sebagai cara Surya Paloh untuk memposisikan Nasdem sebagai partai tengah ini untuk bargaining position dengan partai-partai yang lain, dengan mengunci 3 orang ini, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Ini menarik sekali. Ini Nasdem ini menyebarkan dukungan ke segala arah, ke kelompok nasionalis diwakili oleh Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa, kemudian di kelompok-kelompok yang didukung oleh Islam-Islam garis keras seperti Anies Baswedan, dan juga kelompok-kelompok purnawirawan TNI, Polri, ada Pak Andika di situ. Nah, ini menarik sekali. Ini cara seorang pengusaha yang otaknya lincah seperti Surya Paloh untuk memainkan perannya Nasdem di 3 kaki. 1 kaki di kelompok nasionalis, 1 kaki di kelompok Islam-Islam garis keras, 1 lagi netral atau mungkin kelompok-kelompok TNI, Polri. Ini menarik sekali. Nah, sebetulnya kalau saya melihat ini adalah salah satu
suara atau pesan yang ingin disampaikan Nasdem kepada partai-partai yang lain bahwa dia sudah mengunci dukungan dan dia ingin mendapatkan bargaining yang cukup memadai meskipun dia hanya dapat 9% dari total suara. Jadi ini langkah jitu dari Surya Paloh untuk memainkan kaki di berbagai tempat dan itu akan membuat dia mulus diterima dan tidak melahirkan resistensi yang berkepanjangan. Nah, mungkin PDIP mungkin agak sedikit tersinggung mungkin karena Ganjar Pranowo ini adalah kader utama dari PDIP dan belum dicalonkan dari PDIP tapi sudah diambil oleh Nasdem. Dan ini kelebihan dari Nasdem saya kira. Kelebihan dari Surya Paloh, dia berani mencuri start dengan mencalonkan beberapa orang pada saat partai-partai belum berani mencalonkan siapapun. Dan ini dulu sama yang dilakukan oleh Nasdem pada saat PDIP masih gamang mencalonkan siapa pada Pilpres tahun 2014, Nasdem sudah langsung mencalonkan Jokowi waktu itu. Dan ini dilakukan lagi untuk Pilpres tahun 2024. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana posisi Nasdem ini dapat mulus tergantung menurut saya kepiawaian dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mempunyai bargaining yang lebih kuat dibandingkan siapapun termasuk ketua partai manapun. Meskipun Presiden Jokowi bukan pemimpin partai, tapi dia sekarang mempunyai kaki berbagai tempat. Satu, kaki di PDIP pasti, beliau adalah kader utama PDIP dan beliau juga mempunyai kendaraan yang kuat namanya KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Ada P3 di situ, ada Golkar, ada PAN. Bayangkan, KIB ini bagaimana tidak dikendalikan oleh Presiden Jokowi karena ketiga partai ini ketua umumnya sekarang menjadi anak buah Presiden Jokowi di kabinet. Ketua umum Golkar menjadi Menko Perekonomian. Ketua umum P3 menjadi Kepala Bappenas. Dan yang baru saja Ketua umum PAN menjadi Menteri Perdagangan. Jadi di KIB ini ketua umum partai semua dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Artinya memang seperti yang kemarin saya katakan, ini adalah kartu truf Presiden Jokowi untuk meningkatkan bargaining. Nah, bagaimana bargaining ini bisa dijajakan kepada partai-partai yang lain dan saya berharap Nasdem akan nempel di KIB sesuai dengan yang diharapkan oleh Jokowi. Karena apa? Yang paling penting Pak Jokowi tahu persis bahwa calon yang terbaik buat Indonesia ini mirip dengan kriteria yang saya sampaikan dahulu. Yang pertama harus orang yang Pancasilais, nasionalis. Yang kedua harus bisa melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi, dan yang ketiga ini penting sekali harus mempunyai ketegasan dalam pemberantasan kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal maupun kelompok-kelompok yang berpaham khilafah dan terorisme. Ini penting sekali. Ketiga kriteria ini mencoba dibangun oleh Presiden Jokowi saya kira, dan ini menjadi bargaining yang kuat. Nah, bagaimana KIB yang dikendalikan oleh Presiden Jokowi ini bisa bermanuver dan bisa menarik Nasdem, ini luar biasa. Kalau Nasdem sudah terkunci masuk dalam kelompok KIB, aman. Apalagi kalau PDIP dan Gerindra bergabung, artinya kita bisa menjamin calon presiden kita nanti adalah orang yang sangat nasionalis dan Pancasilais, bukan sosok yang didukung oleh kelompok-kelompok yang sangat puritan, sangat ingin menegakkan syariah di Indonesia, sangat ingin menegakkan sistem khilafah di Indonesia. Ini yang harus kita cegah. Mudah-mudahan dengan manuver dari Nasdem dan kemudian nanti diorkestrasi oleh Presiden Jokowi melalui KIB-nya, ini keinginan kita bisa tercapai. Jadi itulah harapan rakyat. Tapi itu pun harus kita waspadai. Karena apapun terjadi, politik ini adalah persepsi.
bagaimana persepsi ini dibangun di hadapan masyarakat, dan bagaimana masyarakat merasa mempunyai manfaat dari calon-calon yang diusung oleh partai tertentu. Ini akan menentukan nanti. Mudah-mudahan harapan rakyat inline, senafas, segaris dengan yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Karena menurut saya, sekali lagi, tahun 2024 kalau Indonesia mau maju harus ada campur tangan Jokowi atau Jokowi faktor dalam menentukan siapa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Itu menurut saya. Baik sahabat Indonesia, ini analisis saya di hari Minggu ini, mudah-mudahan menambah perspektif kita. Mungkin ada yang tidak sependapat, tidak ada masalah, ini adalah demokrasi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita untuk bisa mengedukasi rakyat harus melek politik, dan rakyat harus mengerti konstelasi politik sehingga kita tidak membeli kucing dalam karung. Itu yang penting. Kita harus tahu persis siapa yang kita pilih. Tidak mau lagi kita memilih asal saja. Itu keinginan saya. Baik, terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam hormat saya untuk seluruh keluarga Anda. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi S. Kamber.